kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar matematika tentang bangun ruang, yaitu ciri-ciri bangun ruang, unsur-unsur bangun ruang, dan macam-macam bangun ruang. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke anak-anak, siapa ketua kelasnya? Oke, Iqbal, silakan dipimpin doanya. Nah, ada berdoa bagaimana? Iya, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Ada yang tidak hadir? Coba kalian tengok kanan kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Oke, yang pertama Iqbal hadir, Nurul Iza hadir, Nur Ikrimah hadir, Nur Hafisa sakit. Semoga teman kalian cepat sembuh ya. Linda hadir. Oke, jadi satu orang teman kalian sedang sakit ya. Kita doakan semoga dia cepat berkumpul di kelas kalian. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, silakan berdiri dari tempat duduknya dulu. Kita tepuk semangat dulu supaya kalian bisa semangat dalam belajar. Oke, coba ya, tepuk semangat. Semangat. Ya, jadi sudah semangat semua? Alhamdulillah. Oke, kita belajar tentang ciri-ciri bangun ruang, macam-macam bangun ruang, dan unsur-unsur bangun ruang. Nah, sebelum kita belajar mengenai hal ketiga itu, dahulu anak-anakku harus tahu apa itu bangun ruang. Nah, jadi bangun ruang adalah bangun yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Nah, bisa juga disebut dengan bangun 3 dimensi karena terdiri atas dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Sampai di sini paham mengenai pengertian bangun ruang? Iya, paham ya semuanya? Alhamdulillah. Nah, adapun macam-macam dari bangun ruang yaitu ada limas. Nah, adapun macam-macam dari bangun ruang yaitu ada limas, kubus, balok, bola, prisma, tabung, dan kerucut. Jadi, bangun ruang ada 7. Ada yang bisa menyebutkan? Siapa bisa menyebutkan macam-macam bangun ruang yang Ibu sebutkan barusan? Iya, coba Nur Ikrimah. Macam-macam bangun ruang ada 7, yaitu limas, ya, balok, kubus, bola, apa lagi? Prisma, tabung, dan kerucut. Iya, jadi semuanya sudah paham mengenai macam-macam bangun ruang. Nah, tadi yang pertama yaitu limas. Nah, anak-anak, limas di sini terbagi-bagi ya, ada 4 macam, yaitu ada limas segi 3, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Tergantung dari bentuk dasarnya ya. Apabila bentuknya segitiga
segitiga maka disebut dengan 5 segitiga. Begitu juga dengan 5 segi 4, 5 segi 5, dan 5 segi 6. Oke, kemudian siapa di sini pernah menjumpai dalam kehidupan sehari-hari benda yang berbentuk limas? Nah, Ibu perlihatkan gambarnya ya. Ini adalah benda yang berbentuk limas. Ada gambar gunung, gambar kue, gambar kado yang berbentuk limas. Iya, baik. Jadi limas itu berbentuk seperti segitiga. Oke. Nah, yang kedua yaitu macam-macam prisma. Bentuk kedua yaitu prisma. Nah, prisma di sini juga ada 4 macam anak-anak, yaitu prisma segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Sama ya tadi dengan limas. Nah, adapun ada yang pernah melihat bentuk yang berbentuk limas, benda yang berbentuk limas? Angkat tangan. Ya, coba Iqbal, apa gambarnya? Iya, tenda. Yang pernah piknik di sini siapa? Iya, jadi tenda piknik yang kalian pakai itu biasanya atapnya berbentuk prisma. Yang kedua yaitu ada gambar kotak tisu, ada coklat, ada kue, ada cemilan. Semuanya itu berbentuk prisma. Nah, yang ketiga yaitu benda bangun ruang kerucut. Ada yang pernah lihat pembatas jalan? Iya, jadi pembatas jalan itu adalah bangun ruang, contoh bangun ruang yang berbentuk kerucut. Dan ada yang pernah ke ulang tahun? Iya. Nah, jadi topi ulang tahun itu juga berbentuk kerucut ya anak-anak. Iya. Nah, ini contoh gambarnya. Ada yang es krim, pembatas jalan, topi petani, topi ulang tahun. Ya, jadi itu semua berbentuk kerucut. Baik, apakah anak-anak sudah paham mengenai macam-macam bangun ruang? Paham? Iqbal sudah paham? Iya, jadi macam-macam bangun ruang itu ada 7. Oke, kita beralih ke unsur-unsur bangun ruang. Nah, unsur-unsur bangun ruang di sini ada sisi, rusuk, titik sudut. Nah, sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Sedangkan rusuk adalah garis pertemuan sisi pada bangun ruang. Titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Nah, jadi kita sudah mempelajari mengenai unsur-unsur dari bangun ruang. Nah, adapun ciri-ciri dari bangun ruang yang pertama yaitu ciri-ciri kubus, yaitu yang pertama, keenam sisinya berbentuk persegi yang sama luas, di mana sisi yang berhadapan sejajar, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Dan sedangkan ciri-ciri balok yaitu memiliki 6 sisi, di mana sisinya sejajar dan sama luas. Oke, baiklah anak-anak, mungkin Ibu tidak bisa menjelaskan semua ciri-ciri dari bangun ruang itu sendiri. Kalau begitu Ibu punya tugas untuk kalian, Ibu bagi per kelompok ya. Nah, yang ini kelompok 1, 2, ini kelompok 3. Masing-masing kalian menggambar bangun ruang dan jelaskan pengertiannya, ciri-cirinya, dan sebutkan unsur-unsurnya. Mengerti? Ya, Ibu beri waktu sekitar 15 menit. Cukup.
cukup? Oke, 20 menit. Ya, Ibu kasih waktu 20 menit. Kalau tidak selesai, kita lanjutkan di rumah ya. Iya. Oke, silakan kalian kerjakan ya, jangan ribut. Oke. Ya, kerjakan. Sudah selesai semua? Ada yang belum? Baiklah, kalian lanjutkan di rumah ya. Ya, jadi apakah anak-anakku sudah paham mengenai bangun ruang, pengertian bangun ruang, macam-macam bangun ruang, musim-musim bangun ruang, dan ciri-ciri bangun ruang? Mengerti? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara menghitung luas dan volume dari bangun ruang. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita anak-anak pada hari